Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana awla bihi wa sallim taslima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, pada kesempatan ini kami mohonkan kepadamu, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa amalan mutaqabbala, segala amal yang kami lakukan jadikanlah amal yang kau terima di sisimu, wa syifa'an min kulli da', dan kami memohon kepadamu ya Allah kesembuhan, kesehatan dari berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Para penonton dimanapun berada, selain ada laki-laki, kita mengenal perempuan. Mungkin jarang kita mengetahui bagaimana sesungguhnya pandangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keberadaan perempuan. Sebab musuh-musuh Islam itu menggambarkan bahwa agama ini adalah agama yang menzalimi perempuan, agama yang membatasi hak-hak perempuan. Benarkah demikian? Ternyata jika kita melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempergauli perempuan, bermuamalah dengan perempuan, hidup dengan perempuan, apa yang dituduhkan oleh musuh-musuh Islam ternyata tidaklah benar. Kita tahu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di zaman jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah itu sangat malu kalau mereka memiliki keturunan perempuan. Hal ini telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 58 sampai 59. Allah sampaikan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza busyira ahaduhum bil untha. Ketika mereka diberikan kabar kalau mereka diberikan anak perempuan. Jadi ketika istri mereka itu melahirkan dan ternyata suami ini tahu kalau yang dilahirkan oleh istrinya adalah anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Maka menghitamlah wajah suami ini. Menghitam sekaligus menahan marah. Marah dia, menghitam wajahnya. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi. Lalu dia malu semalu-malunya, sembunyi-sembunyi dari orang banyak karena buruknya berita apa yang ia dengar. Jadi ketika dia tahu dia punya anak perempuan, orang-orang Arab jahiliyah dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat malu, marah, merasa terhina. Ayumsikuhu ala hunnin. Apakah yang perempuan yang bayi kecil ini akan dirawatnya, tetapi kalau dirawatnya dia dalam keadaan hina, menanggung malu keluarga itu, am yadussuhu fit turab, atau dia kuburkan saja anak perempuan ini hidup-hidup. Ala sa'a ma yahkumun, sungguh buruk apa yang mereka tetapkan oleh orang-orang Arab jahiliyah tersebut. Maka nampaklah oleh kita bagaimana orang-orang dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakukan anak perempuan. Bayangkan para penonton, para pendengar dimanapun berada, baru lahir anak tersebut. Tidak ada kesalahannya, tidak ada dosanya, tidak ada apa yang dia perbuat dari keburukan, belum ada salah apa-apa, langsung dikubur hidup-hidup oleh ayahnya sendiri. Mengapa? Menanggung malu. Nah, itulah keberadaan dan kedudukan perempuan sebelum agama ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ternyata di dalam ayat ataupun hadis, perempuan diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun di dalam Al-Qur'an, Allah sampaikan kepada kita dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Apa yang Allah sampaikan kepada kita? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimat. Sesungguhnya orang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Wal mu'minin wal mu'minat.
orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan. Wal qanitina wal qanitat, orang yang taat laki-laki dan perempuan. Wasadiqina wasadiqat, laki-laki yang jujur, perempuan yang jujur. Wasabirina wasabirat, laki-laki yang sabar dan perempuan yang sabar. Wal khashiina wal khashiat, laki-laki yang khusyuk dan perempuan yang khusyuk. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki yang suka bersedekah dan perempuan yang suka bersedekah. Wassaimina wassaimat, laki-laki yang suka berpuasa ataupun perempuan yang suka berpuasa. Wal hafizina furujahum wal hafizat, laki-laki yang menjaga kemaluannya, begitu pula perempuan yang menjaga kemaluannya. Wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, laki-laki yang suka berzikir kepada Allah dengan banyak, begitu pula perempuan yang suka berzikir kepada Allah dengan banyak. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima, sungguh Allah telah mempersiapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Tengoklah para penonton, bagaimana dalam surah Al-Ahzab ini Allah Subhanahu wa taala menyamakan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada bedanya di sisi Allah taala. Sebagaimana seorang laki-laki masuk Islam, pun demikian seorang perempuan bisa masuk ke dalam Islam. Laki-laki beriman kepada Allah, pun demikian perempuan beriman kepada Allah Ta'ala. Laki-laki misalnya mendirikan salat, begitu pula perempuan mendirikan salat. Laki-laki jujur di dalam kehidupannya, pun demikian perempuan jujur dalam kehidupannya. Laki-laki suka bersedekah, jika perempuan suka pula bersedekah, berpuasa dan semacamnya dari ibadah-ibadah, Allah janjikan sama pahalanya. Allah sampaikan di dalam penutup ayat ini, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Sama laki-laki yang giat beribadah, taat beribadah kepada Allah, Allah berikan kepadanya pahala yang besar dan ampunan dari Allah. Pun demikian, jika perempuan melakukan hal yang sama, Allah juga mempersiapkan kepada mereka ampunan dan pahala yang besar. Inilah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaman nisa'u syaqaiqur rijal, sesungguhnya para wanita itu adalah saudara kandungnya laki-laki. Tidak ada perbedaan di dalam Islam ini, sama semuanya. Di dalam meraih pahala sama, pun mendapatkan hukuman pun sama. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyampaikan tentang anak beliau yang bernama Fatimah? Apa kata Rasulullah tentang Fatimah? Law anna Fatimah tabna binta Muhammad sarakat laqata'a Muhammad yadaha. Atau kama qala, seandainya anakku Fatimah ini mencuri, niscaya ayahnya yang bernama Muhammad akan memotong sendiri tangannya. Jadi sama semua dalam agama ini. Di dalam ayat Al-Quran surat Ghafir ayat 40, Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan, man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Siapa yang melakukan keburukan, kata Allah, maka dia akan dibalas sesuai dengan keburukan tersebut. Nah, ini diantara bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Karena dalam surah Al-An'am Allah sampaikan, man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang melakukan kebaikan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Kalau di sini, man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha. Siapa yang melakukan keburukan, dia hanya dibalas keburukan itu saja. Jadi kalau dilakukan satu kebaikan 10 pahalanya. Tapi kalau dilakukan satu keburukan, Allah hanya akan balas satu keburukan itu saja. Ini diantara bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Lalu Allah sampaikan dalam surah Ghafir ayat 40 ini, wa man amila solihan, dan siapa yang melakukan amal soleh, min dzakarin au untha, apakah dia laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah. Apa kata Allah? Faulaika yadkhulunal jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Maka mereka itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga, dan Allah akan memberikan rezeki di dalam sorga tersebut tanpa hisab. Jadi seberapa maunya, tidak ada hitung-hitungannya lagi. Di dalam sorga itu, itulah balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beramal soleh, baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan. Oleh karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
Nabi juga menyampaikan tentang perempuan ini, kata Nabi, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tib. Kata Nabi, di antara perihal-perihal dunia ini yang aku cintai, kata Nabi, di dunia ini luas, dunia ini banyak yang bisa dicintai, tapi hal yang sangat dicintai oleh Nabi SAW adalah dua. Pertama, kata Nabi, an-nisa, perempuan. Yang kedua adalah wat-tib, minyak wangi. Jadi Nabi SAW selain ini menyukai minyak wangi, Nabi itu orangnya harum. Bahkan di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, tidak saja Nabi ini pakai minyak wangi, sejatinya secara alami Rasulullah itu adalah seorang yang sangat wangi sekali. Bahkan peluh-peluh Nabi itu sangat wangi sekali. Nah, Nabi SAW selain itu pun juga menyukai minyak wangi, dan Nabi SAW juga mencintai perempuan. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan Allah telah menjadikan penyejuk mataku dalam ibadah salat. Nah, bagaimana mungkin seorang Nabi SAW yang mencintai perempuan? Nabi SAW mencintai Khadijah, Nabi SAW mencintai Saudah, Nabi menyayangi Aisyah, begitu pula Ummu Habibah, begitu pula Ummu Salamah, ada ibunda kita Zainab, ada ibunda kita Maimunah. Nabi SAW mencintai perempuan, maka bagaimanakah Nabi akan menzaliminya? Tidak mungkin Islam ini membatasi hak-hak perempuan. Di dalam perihal lain yang menjelaskan kepada kita bagaimana Islam sangat membenci kebiasaan orang Arab. Dari ayat yang kita sebutkan tadi, bahwa orang Arab kalau mendapatkan anak perempuan, dikuburnya anak perempuan ini hidup-hidup, Nabi kita SAW itu telah membatalkan kebiasaan ini. Tengoklah hadis Nabi, bagaimana Rasulullah SAW mendorong orang tua agar mendidik anak perempuan dengan baik. Rasulullah SAW menyampaikan, man ala jariyataini hatta tablugha, siapa yang mengurus dua anak perempuan sampai balik. Kita ulangi, siapa yang mengurus dua anak perempuan sampai balik, diberikan oleh Allah anak perempuan, lalu Nabi sampaikan dia urus dengan baik anak perempuan ini hingga balik, ja'a yaumal qiyamah, nanti orang tua ini, kata Nabi, ketika hari akhirat, ketika dikumpulkan semuanya di padang mahsyar, orang tua ini yang telah mendidik dua anak perempuan ini akan datang nanti di hari mahsyar. Kata Rasulullah, ana wa huwa dhamma baina asabihi. Jadi kata Nabi ketika itu, aku dengan orang tua yang melakukan itu seperti ini, kata Nabi SAW. Jadi kedudukan orang tua yang mengasuh anak perempuan dengan baik ternyata kedudukannya dekat dengan Nabi SAW. Nah, inilah kabar gembira yang diberikan oleh Rasulullah, bahwa memiliki anak perempuan itu bukan aib, kata Nabi. Bahkan siapa yang dapat mengurusnya dengan baik, dua orang anak perempuan, aku bersamanya dekat nanti di akhirat. Di dalam hadis lain yang menjelaskan perihal yang sama, Nabi juga menyampaikan kepada kita, man kana lahu salasu banat, siapa yang diberikan oleh Allah 3 anak perempuan, au salasu akhawatin, atau dia diberikan 3 saudari perempuan, au bintan, atau dia diberikan oleh Allah 2 anak perempuan, au ukhtan, atau dia punya 2 saudari laki-laki, saudari perempuan, fa ahsana suhbatahunna, tetapi ketika diberikan baik 3 anak perempuan atau dia punya 3 saudari perempuan, apakah 2 anak perempuan atau 2 saudari perempuan, dia kalau dalam hidup dengan anak perempuan tersebut baik kehidupannya, berbuat baik dia, wattaqallahu fihinna, dan dia menjaga ketakwaan kepada Allah di dalam kehidupan bersama anak perempuan ini, falahul jannah, maka orang ini akan memperoleh surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tengoklah bagaimana Rasulullah SAW bahkan menganjurkan kepada kita, khususnya orang tua, jika diberikan oleh Allah anak perempuan, sesungguhnya di sana ada pintu dari pintu-pintu sorga pada anak perempuan. Nah, inilah yang pernah juga disampaikan, bahwa ketika
datang seorang ibu dan 2 orang anak perempuan ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia minta sesuatu kepada ibunda kita Aisyah. Ketika itu tidak ada di rumah ibunda kita kecuali korma, diberikan korma tersebut. Nah, anak ini diberikan 1 korma, anak ini diberikan 1 korma, tinggal 1 korma oleh ibunya. Karena anak 2 ini masih lapar, diberikan oleh ibu korma ini. Maka takjublah ibunda kita Aisyah akan perihal ini. Maka ketika Nabi SAW pulang, diceritakan hal itu kepada Nabi. Maka Rasulullah menyampaikan, siapa yang diberikan oleh Allah 2 anak perempuan, kemudian dia berbuat baik kepadanya, dia urus, dia didik dengan sebaik-baiknya, kecuali anak perempuan itu akan menjadi benteng bagi orang tuanya dari panasnya api neraka. Nah, inilah sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang kedudukan perempuan di dalam Islam ini. Betapa tingginya kedudukan perempuan, bahkan orang tua bisa memperoleh surga dari anak perempuannya. Hal yang akan menjadi penutup bahasan tentang perempuan di dalam agama ini, dalam pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi kita tidak pernah menjadikan perempuan itu tertahan di rumah. Bahkan Nabi SAW membolehkan perempuan ini keluar dari rumahnya. Mungkin untuk pergi berbelanja, atau mengunjungi keluarganya, atau pergi mengunjungi temannya yang sakit, itu tidak mengapa. Di antara petunjuknya adalah Nabi SAW itu bahkan melarang wali dari perempuan, melarang walinya untuk menahan perempuan kalau mereka ingin pergi ke masjid. Makanya dalam hadis Nabi SAW menyampaikan, la tamna'u nisa'akumul masajid. Janganlah kamu menghalangi perempuan untuk pergi ke masjid. Jadi kalau seandainya perempuan ingin pergi ke masjid, kata Nabi, jangan dilarang. Nah, berarti di zaman Nabi SAW itu perempuan ada yang mengerjakan solat di masjid. Kita tahu dalam sebuah kisah Nabi sedang mengerjakan solat, tiba-tiba Nabi terdengar ada bayi yang menangis. Maka Nabi agak mempercepat solatnya. Setelah solat Nabi sampaikan, sesungguhnya tadi aku tahu ada bayi yang menangis. Kalaulah tidak aku menenggang ibunya yang sedang mengerjakan solat pula, niscaya aku akan lamakan solatku. Nah, jadi berarti di dalam zaman Nabi SAW perempuan itu pun keluar dari rumah-rumah mereka. Tapi ingat, bagi perempuan jika keluar dari rumah, dia harus memperhatikan adab-adab Islami. Nah, inilah agama kita, inilah baginda Nabi SAW yang telah memandang, yang telah menaruh kedudukan perempuan setinggi-tingginya. Setelah dahulu sebelum beliau diutus oleh Allah, perempuan berada pada derajat yang hina. Mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran dari apa yang kita sampaikan, dan kita melihat bagaimana sesungguhnya kedudukan perempuan di dalam agama ini, agama Islam, dan betapa indahnya agama ini menaruh kedudukan perempuan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.